Welcome back. We are joined today by Ian Selamat Proud, datang kembali. a Hari former ini kita British ditemani diplomat oleh who Ian served as Proud, the mantan economic diplomat counselor Inggris yang at the pernah British menjabat Embassy in sebagai Moscow penasihat from ekonomi di Kedutaan Besar 2014 to Inggris di Moskow 2019. So, dari tahun thank you very 2014 much hingga for coming back on. 2019. Terima kasih banyak Nice to sudah see you kembali again, Glenn. bergabung. Senang bertemu lagi dengan Anda, Uh, Glenn. I want to Saya ask ingin menanyakan you kepada Anda about tentang politik British Inggris, politics, baik dalam both the negeri domestic maupun and luar the negeri. international. Seperti yang kita ketahui, As sejak we know, Brexit, ever since Inggris terus Brexit, the US berperan been campur seeking to nagai. form its It's new mengabdi role in the hubungan world, Eropa daratan which affects dengan its Amerika relationship Serikat, with continental semodel Europe, ekonomi United stambi States, disagree. but also its own economic model at home. But looking at all of these things, it's Melihat Britain semua now ini, seems Inggris kini more tampak and more semakin sulit dikenali unrecognizable dibandingkan hanya from beberapa only tahun yang lalu. a few years ago. Saya Now, tidak I'm not bermaksud suggesting that mengatakan bahwa Brexit Brexit adalah the penyebab main utama dari semua source ini. behind all of this. Tetapi dua partai utama di But the Inggris, two main Partai parties here in Konservatif dan Britain, Partai it's the Buruh, Conservative Party keduanya and the Labour tampak Party. semakin sulit untuk Even though dipilih. these are the main parties, Saya they're ingin both tahu starting apakah to Anda look bisa, sebagai increasingly pertanyaan yang lebih unelectable. luas, I was wondering if you, menjelaskan apa yang as mencampuri as dalam a politik wider Inggris, question, flesh out mereka what is ingin happening in British berpolitik politics for kansiu. those who haven't been following it as thoroughly as yourself. Thanks, Glenn. I think the deeper Terima kasih, problem Glenn. here is the sense Saya that rasa masalah yang the lebih mendalam di British sini people adalah perasaan di kalangan politicians rakyat no Inggris longer serving the biasa interests of British bahwa people. para politisi tidak lagi melayani kepentingan mereka. Politics has become a Politik performative telah art menjadi in semacam which, seni pertunjukan, people di mana orang-orang gather in berkumpul di Westminster Westminster bersama with a sekelompok fairly kecil small pemangku group of, kepentingan dan kelompok stakeholders berkepentingan and tunggal single interest yang kind of melobi groups that mereka lobby them setiap on hari. a day-to-day Mereka telah basis. kehilangan kontak And dengan they've para lost pemilih yang contact with sebenarnya voters memberi who mereka actually kekuasaan voted sejak in the first awal. place. And Dan ketika when para pemilih voters menyampaikan express their kekhawatiran concerns about mereka some tentang aspects of policy, aspek-aspek whether that's tertentu dari migration kebijakan, policy or, baik itu kebijakan migrasi atau hal lainnya, infrastructure, pemerintah cenderung mengabaikan then mereka the dan memberi government is label inclined dengan to hinaan just seperti ignore their kamu concerns rasis, and label atau them kamu with antisemit, slurs atau like, well, kamu you're islamofob, racist or atau you're apapun anti-Semitic sebutannya. or you're Islamophobic or whatever it may be, rather than engaging with the Mungkin, debate alih-alih terlibat about dalam what perdebatan dan happened, memikirkan bagaimana kita respond benar-benar dapat to what menanggapi was apa yang said as disampaikan warga telling kepada us, kita, you know, pemerintah when you justru only have menjauh. elections once every Ketika 5 pemilu hanya years, diadakan setiap 5 tahun, on the surface sekilas seems itu to be a tampak good seperti model democratic demokrasi yang baik. model, Tetapi hal but itu it memberi allows waktu 5 5 tahun bagi years in pemerintah which, untuk you terus know, berjalan governments dan can mendorong carry kebijakan on dalam ruang and hampa, push terputus forward dari with keinginan masyarakat policies biasa. in a Begar te direction kalai that soar en de they lides en people heerlijk u. want. And I think that Right is repreker in ima the soar deep imiker pid ingris. problem here. And So I ini don't adalah think igtar it's a versestate problem seluruh limited Eropa. just to the UK. I think it's a problem we're seeing across Europe. That's why we're seeing the rise of Itulah sebabnya centre-right, kita centre-left, melihat or munculnya partai-partai far tengah right, far kanan, left, tengah kiri, parties atau bahkan kanan in jauh dan kiri Central jauh di Jerman dan Europe, of Eropa course, Tengah, in dan tentu France, saja di Prancis, serta mungkin juga di Polandia dalam beberapa tahun ke depan. Dan sekali lagi, orang-orang ini diberi label sebagai populis. Nah, jika dipikir-pikir, demokrasi pada dasarnya adalah urusan yang bersifat populis. Ini adalah satu partai politik dengan satu gagasan, dan partai politik lain dengan gagasan yang berbeda. Keduanya berusaha menghasilkan ide yang paling menarik bagi para pemilih mereka. Apa yang paling populer di kalangan pemilih. Dan saya pikir, para pemimpin telah kehilangan pandangan akan pentingnya benar-benar memenuhi kebutuhan dan tuntutan rakyat yang mereka layani. How do you see then Lalu bagaimana menurutmu hal ini memengaruhi legitimasi? Karena satu hal jika kamu berpikir bahwa kelas politik atau beberapa politisi telah melanggar mandat mereka, mereka tidak menepati janji, mereka tidak lagi bertanggung jawab, jadi kamu cukup memilih oposisi. Tapi apa yang kita lihat sekarang tampaknya jauh lebih mendalam. Ini tidak terbatas pada Inggris. Saya melihat hal yang sama di seluruh Eropa. Seluruh kelas politik, seperti yang kamu katakan, mereka tidak lagi menjadi pelayan publik. Mereka melayani kepentingan internasional, asing, atau globalis, seperti yang sering dikatakan. Atau mereka hanyalah bagian dari kelompok kecil yang sebenarnya tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu melihat ini bergerak menuju ketidaklegitiman politik? Karena kalau begitu, kita akan menghadapi masalah yang sangat serius. Then we would have a real problem at hand. Well, we won't
necessarily have a problem because Ya, kita tidak akan benar-benar menghadapi masalah karena partai-partai alternatif mulai bermunculan dan menjadi populer. Dan itu memang cara kerja alami dari demokrasi. Kita bisa melihat partai reformasi semakin populer di Inggris, dan partai-partai sayap kiri juga semakin diminati. Maksud saya, begitulah seharusnya demokrasi bekerja. Bukan, rakyat punya pilihan, dan mereka memilih partai yang paling menarik bagi mereka. Namun tantangannya menurut saya, di Inggris, selama 2 dekade terakhir, terutama sejak 9/11, adalah bahwa kita seolah-olah bergegas menuju posisi tengah. Politik telah berlari ke arah tengah, dan sekarang sudah tidak begitu jelas lagi bagaimana partai konservatif dan partai buruh berbeda dalam hal pilihan kebijakan yang mereka tawarkan. Jendela Overton dalam kebijakan, baik domestik maupun luar negeri, telah menjadi begitu sempit sehingga kebanyakan orang tidak bisa melihat ke dalamnya, dan para politisi tidak bisa melihat keluar darinya. Jadi semua orang menjadi buta, dan masyarakat berkata, lalu bagaimana dengan kami? Orang-orang biasa berkata, bagaimana dengan kami? Kalian tidak benar-benar memenuhi kebutuhan kami. Jendela itu perlu dihancurkan, dan alternatif baru harus dicari. Saya pikir itulah posisi kita saat ini. Itulah yang kita lihat di Inggris, Prancis, Jerman, Eropa Tengah, dan juga di tempat lain. Apa yang disebut sebagai kebangkitan populisme ini? Yang kembali ke poin saya sebelumnya, orang-orang di dalam jendela Overton yang sempit itu, di dalam gelembung Whitehall, dengan kelompok pemangku kepentingan mereka yang terbatas, telah mencoba untuk menodai dan meremehkannya alih-alih terlibat dan melakukan perdebatan yang layak. Dan saya pikir itulah tantangan yang kita hadapi, yang menurut saya akan terselesaikan dengan sinditik lain atau koalisi partai-partai naik ke tampuk kekuasaan pada pemilihan berikutnya. Legitimasi pada akhirnya berasal dari pemilihan umum dalam model demokrasi Westminster kita. Pemilihan berikutnya, atau pemilihan lokal yang akan datang, akan menunjukkan bahwa rakyat tidak puas dengan kegagalan partai buruh, sama seperti mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap kegagalan partai konservatif pada pemilihan umum terakhir. Partai-partai politik baru akan semakin menonjol, dan begitulah seharusnya demokrasi bekerja. Namun saya pikir orang-orang seperti Keir Starmer justru berusaha melemahkan demokrasi dengan mendelegitimasi alternatif yang ada. Inilah masalahnya. Menurut saya, ketika suatu lembaga politik benar-benar mengakar dan konsensusnya kehilangan kredibilitas. Ketika muncul oposisi politik yang benar-benar berbeda dari status quo, oposisi itu langsung diberi label sebagai populis, seolah-olah tidak sah. Hal ini menarik, karena kita telah melihat fenomena ini dalam skala yang lebih besar di seluruh Eropa daratan, mulai dari Prancis dengan kebangkitan Le Pen, hingga Jerman dengan upaya untuk mengkriminalisasi partai politik terbesar, dan juga di Rumania. Ada banyak negara yang berusaha menekan oposisi baru. Namun, saya rasa hal itu belum terjadi di Inggris. Salah satu perkembangan yang luar biasa adalah Nigel Farage, yang dulunya dianggap sebagai tokoh pinggiran. Kemudian ia memimpin Brexit, dan sekarang tampaknya memiliki masa depan politik yang sangat besar di Inggris. Bagaimana Anda memandang dirinya dalam gelombang populis ini? Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan istilah populis, karena menurut saya, demokrasi pada dasarnya memang berorientasi populis. Mari kita sebut saja sebagai oposisi. Jika kita melupakan hal itu, maka risikonya besar. Maksud saya tidak melihat Farage begitu berbeda dari para pemimpin sayap kanan, jika memang mau disebut begitu, di Eropa Tengah, Jerman, dan Prancis. Saya pikir dia mempunyai gerakan yang lebih luas, yang berutama mengkau dan menarik pemilih, yaitu suara Stuart terdengar dalam isu-isu seperti migrasi. Dan seperti yang Anda tahu, saya sangat mendukung migrasi ekonomi karena saya pikir hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, migrasi yang tidak terkendali menjadi sumber kekhawatiran besar bagi banyak orang di Inggris dan di seluruh Eropa. Dan itulah salah satu hal yang membuatnya mendapat banyak dukungan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi saya tidak melihatnya berbeda dari itu. Saya melihatnya sebagai bagian dari perubahan yang jauh lebih luas dalam politik Eropa, yang menurut saya justru hal yang sehat. Saya sebenarnya tidak mendukung partai politik manapun. Saya juga tidak yakin akan mendukung reform. Namun, sayap kiri juga mulai mengadopsi kebijakan yang lebih berorientasi pada sosialisme. Partai hijau juga semakin menonjol di Inggris. Semakin banyak pilihan yang muncul bagi para pemilih untuk dipertimbangkan, diikuti, dan dipilih di masa depan, dan saya pikir itu merupakan tanda yang sehat. Tentu saja ini merupakan tanda buruk bagi partai-partai tradisional seperti Partai Buruh dan Partai Konservatif, yang bertep saat ini sedang member pengenal porting daud lebih mendorisor, sa encourage moti di restore ngedi, dan menyesuaikan tansi grang. Taking place and adapting to that. Well, all of this mass migration, it would be a problem. Nah, semua arus migrasi besar-besaran ini akan menjadi masalah, bahkan jika berdiri sendiri. Setiap perubahan besar dalam demografi, siapa kita sebagai sebuah bangsa, menimbulkan tantangan. Namun tampaknya hal ini menjadi lebih buruk di Inggris karena, ya, mari kita sebut saja sebagai pengaruh woke dari Amerika Serikat, yang hampir menjadi semacam marxisme kultural, di mana kita mendistribusikan ulang status sosial. Jadi bukan seolah-olah kita memutuskan untuk menjadi masyarakat yang tidak menilai orang berdasarkan agama atau ras. Sebaliknya, kita mengatakan bahwa kita harus mendistribusikan ulang status sosial dari berbagai agama dan ras. Kamu tahu, sering terdengar komentar di Inggris bahwa kamu boleh mengejek atau merendahkan agama Kristen, atau mengejek dan merendahkan orang kulit putih, orang heteroseksual. Jadi, Anda menciptakan semacam hierarki sosial yang kami coba balikkan. Pada dasarnya, laki-laki kulit putih Kristen dipandang sebagai kelompok yang memiliki hak istimewa dan perlu sedikit diturunkan. Jika hal ini digabungkan dengan migrasi massal, maka akan muncul perasaan di kalangan masyarakat bahwa negara mereka sedang diambil alih. Perasaan ini tampaknya dimiliki oleh sebagian besar populasi dan seharusnya dianggap cukup serius. Namun, hal ini juga bisa membuka jalan bagi meningkatnya otoritarianisme oleh pemerintah, karena mereka tiba-tiba memiliki mandat untuk membantu atau melindungi kelompok rentan. Akibatnya, kebebasan berbicara dan hal-hal lainnya bisa saja dibatasi. Seberapa serius Anda melihat dinamika ini dalam membentuk atau memengaruhi masyarakat Inggris saat ini? In terms of shaping or influencing British society at the moment? Well, I think that demonization of people who... Saya rasa demonisasi terhadap orang-orang yang menyuarakan kekhawatiran tentang risiko yang terkait dengan migrasi tanpa kendali adalah salah satu hal yang mendorong pergeseran menuju partai-partai yang disebut populis atau oposisi baru, termasuk Partai Reformasi. Maksud saya, mari kita perjelas, Britania Raya adalah negara yang mayoritas penduduknya berkulit putih. Sebagian besar orang di Inggris berkulit putih, dan meskipun agama terorganisir tidak lagi begitu meluas saat ini, banyak yang masih mengaitkan diri mereka dengan kekristenan, meskipun mereka tidak pernah pergi ke gereja. Namun demikian, sejak akhir Perang Dunia II telah ada berbagai gelombang migrasi ke negara kita, dari Karibia, dari Afrika, India, dan seterusnya. Africa, India, and so forth. And actually, but despite that, the UK remains a... Dan sebenarnya meskipun begitu, Inggris tetap merupakan negara yang mayoritas penduduknya berkulit putih. Jadi kita masih memiliki identitas yang unik itu. Sahabat terbaik saya sebenarnya adalah seorang migran dari Kenya. Ia keturunan India. Dan sekarang saya melihatnya sama Inggrisnya seperti saya sendiri. Ia mendukung tim sepak bola Inggris dan keluarganya tidak pernah menerima 1 sen pun tunjangan. Jadi saya tidak menentang migrasi dalam pengertian itu. Selama hal tersebut tidak dianggap sebagai cara untuk membuat negara ini kelebihan penduduk,
mengisi kebutuhan yang sebenarnya tidak ada, atau menyediakan layanan yang justru membebani warga yang sudah ada. Jika itu murni migrasi ekonomi, orang datang untuk mengisi pekerjaan tertentu di pasar kerja, maka itu tidak masalah. Dan saya pikir itulah yang mendorong migrasi selama sekitar 80 tahun pertama setelah Perang Dunia II. Namun apa yang kita lihat sekarang, menurut banyak orang, berbeda. Sebagian besar adalah pria muda berusia 20-an yang mencari suaka, meskipun saya pikir mereka hanya mewakili sebagian kecil dari seluruh populasi. Datang, tinggal di hotel, melakukan kejahatan, bertindak secara ilegal, dan melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan muda. Mereka tetap menjadi sorotan publik. Itulah, bisa dibilang, luka benar dalam masyarakat yang enggan dipecahkan oleh pemerintah karena kebijakan keberagaman hak asasi manusia dan hal-hal yang disebut woke itu. Saya pikir migrasi pada dasarnya tidak selalu buruk, selama kita tetap mempertahankan identitas Inggris yang unik dan orang-orang yang datang ke sini berasimilasi dengan kehidupan di Inggris. Namun, banyak orang merasa bahwa apa yang terjadi sekarang berbeda dari itu, dan itulah sebabnya mereka sangat menentangnya. Itu juga alasan mengapa tokoh seperti Nigel Farage mendapat begitu banyak dukungan. Saya tidak berpikir hal itu membuat Nigel Farage seorang rasis. Sama sekali tidak. Ngomong-ngomong, wakilnya sebenarnya keturunan India, jadi ini tentang keinggrisan. Bukan keinggrisan yang harus berkulit putih, tetapi keinggrisan itu sendiri. Dan saya pikir itu perbedaan penting yang perlu ditegaskan. Pemerintah tidak punya rencana, dan partai konservatif juga tidak punya rencana. Dan seperti yang kamu katakan, alih-alih benar-benar membuat rencana, makes an embrace memalith into really thick ording orny that burst of their and dasse the thing and then. I agree. Saya setuju. Nah, imigrasi dan perubahan demografis memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat. Jadi menolak semua kritik terhadap kebijakan imigrasi yang bertanggung jawab hanya karena dianggap sebagai rasisme, menurut saya itu cara untuk membungkam perbedaan pendapat atau kritik, yang sebenarnya sangat diperlukan demi kebaikan bangsa tentu saja. Jika ingin memiliki sistem imigrasi yang stabil. Saya pikir hal terburuk yang bisa dilakukan adalah membiarkan migrasi massal terjadi, lalu membuat semua orang merasa seperti warga kelas 2, seolah-olah mereka tidak diterima. Itu akan menimbulkan masalah besar. Jadi menurut saya, jika dilakukan dengan moderasi dan pengendalian, semua pihak akan lebih diuntungkan, terutama para migran itu sendiri. Ya, dan masalahnya, tentu saja saat ini adalah bahwa warga kulit putih Britania sedang meninggalkan negara itu. Kamu tahu, ada kepergian warga berbakat ke luar negeri, bahkan jika hanya ke Spanyol, Dubai, atau tempat lain. Orang-orang juga khawatir tentang hal itu. Maksud saya, meskipun statistik menunjukkan bahwa mayoritas besar penduduk Inggris berkulit putih, orang melihat bahwa warga kulit putih Inggris pergi sementara para migran tanpa pengawasan datang dengan perahu karet. Hal-hal seperti ini menjadi berita utama, meskipun tidak mencerminkan gambaran sepenuhnya. Saya pikir pemerintah perlu membuat kebijakan nyata untuk menangani hal ini. Jika tidak, sebenarnya, saya pikir pemerintah ini sudah kehilangan legitimasi. Tetapi tentu saja, mereka akan membayar untuk itu di kotak suara. Jika kita melihat posisi internasional Britania, sejak negara itu turun dari masa kejayaannya, atau setidaknya sejak berakhirnya Kekaisaran Britania, peran utama yang tampaknya dimilikinya dalam urusan internasional adalah saya kira sebagai adik kecil Amerika Serikat. Kemitraan khusus ini cukup penting. Namun jika kita melihat strategi keamanan nasional baru Amerika Serikat, seluruh perkembangan woke di Eropa, kemunduran ekonomi, ketidakmampuan untuk mereproduksi budaya, semua hal ini telah muncul ke permukaan. Dan kini telah sampai pada titik di mana Amerika Serikat menyadari bahwa peradaban Eropa hasedurkan dirinya sendiri. Dan mereka melihat adanya tanggung jawab untuk menyelamatkan Eropa dari pemerintahan-pemerintahan tersebut. Pada dasarnya, saya pikir mereka menggunakan ungkapan
membangun oposisi yang bertanggung jawab. Nah, ini tentu bisa ditafsirkan sebagai upaya Amerika Serikat untuk melakukan perubahan rezim di banyak negara Eropa. Dan seringkali di Amerika Serikat kita melihat Inggris yang maju ke depan. Karena sekali lagi ini adalah negara asal Magna Carta. Ada juga kaitan itu dengan perkembangan dan asal-usul Amerika Serikat sendiri. Inggris memiliki posisi yang istimewa. Namun sekarang taknya Amerika Serikat tidak lagi menyukai arah yang sedang diambil oleh Inggris. Bagaimana Anda melihat hal ini memengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dan Inggris? And the UK. I think the US and the UK have a great Kau tahu, historic, menurutku Amerika Serikat dan Inggris memiliki hubungan yang hebat dan bersejarah. Tapi kau benar, strategi keamanan nasional yang baru-baru ini diterbitkan sebenarnya jauh lebih kritis terhadap Inggris daripada terhadap Eropa. Maksudku, semua orang sudah ribut soal itu. Jika kau melihat kembali pidato J.D. Vance di konferensi keamanan Munich, itu sebenarnya jauh lebih kritis terhadap Inggris. Aku mendengarkannya lagi secara penuh baru-baru ini, untuk sebuah artikel yang sedang kutulis, dan memang jelas lebih kritis terhadap Inggris daripada terhadap Eropa. Meskipun Christoph Husken menangis di podium saat menutup konferensi itu. Maksudku, dari sudut pandangku, aku benar-benar memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak Amerika. Dan dalam beberapa hal aku bisa mengaitkan diriku dengan ketakutan itu. Ketakutan yang mereka ungkapkan tentang kemunduran peradaban dan sebagainya. Tapi saya pikir risikonya sebenarnya adalah bahwa komentar Elon Musk dan campur tangan Amerika Serikat justru akan menimbulkan efek sebaliknya di Inggris. Hal itu, kalaupun ada dampaknya, akan memicu reaksi yang membuat orang kembali ke partai-partai arus utama lama. Seperti biasanya, partai-partai yang berkuasa akan menunjukkan bahwa hal ini sepenuhnya bertentangan dengan kami. Sebuah campur tangan dalam urusan domestik kami. Menurut saya, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh pihak Amerika adalah menyampaikan keprihatinan mereka dari jauh, tetapi membiarkan kami menanganinya sendiri. Karena saya pikir arus opini di Inggris memang sedang berubah. Saya masih ingat dengan jelas, sebelum pemungutan suara Brexit, Obama pernah menyatakan betapa buruknya Brexit bagi Inggris, dan tentu saja banyak orang yang tersinggung oleh hal itu. Dan sebenarnya, para pemimpin Eropa juga melakukan hal yang sama. Christine Lagarde dalam perannya yang dulu juga melakukan hal yang sama. Dan orang-orang Inggris agak kesal dengan itu. Mereka berkata, kami akan memutuskan urusan kami sendiri. Terima kasih banyak. Dan mereka memilih Brexit. Jadi saya pikir orang Amerika seharusnya, maksud saya memahami kekhawatiran mereka, dan saya benar-benar setuju sepenuhnya dengan mereka, tetapi biarkan kami mengurusnya sendiri. Jika kami ingin mendukung imperatif itu, prinsip oposisi prinsip seperti itu, mari kita kembali melanjutkan framing. Karena sipur never jatuh. Then let us get on with it, because I think that's already happening. Yeah, well, I share your sentiment. Ya, saya sependapat denganmu soal itu. Karena ketika saya membaca strategi keamanan nasional, saya merasakan hal yang sama. Masalah ekonomi, ketidakmampuan mereproduksi budaya, ya, secara keseluruhan, mereka menjadi semakin otoriter. Semua itu menurut saya sangat tepat dan berhasil mengidentifikasi semua masalah. Tapi solusinya, yaitu bahwa AS akan membantu Eropa mendapatkan pemerintahan yang lebih baik. Menurut saya, seperti halnya setiap perubahan rezim justru akan menimbulkan ketidakstabilan. Itu akan menjadi langkah yang berlawanan arah. Jadi, Mami setuju dengan diagnosisnya, saya tidak setuju dengan obatnya. I don't agree with the medicine here, though. So that seems fair. Jadi, itu tampaknya adil. Namun, jika kita melihat dari sisi lain, di mana Inggris sering menonjol sebagai sesuatu yang cukup unik, hal itu mungkin terlihat di sini. Dan mereka sering cenderung sejalan dengan Amerika Serikat dalam sebagian besar petualangan militernya, terutama yang melibatkan Rusia. Ya, Inggris memiliki hubungan yang sangat panjang dan sulit dengan Rusia. Sekarang, mengingat Anda pernah menjadi penasihat ekonomi di Kedutaan Besar Inggris di Moskow, saya paham Anda adalah salah satu yang menandatangani sanksi dan sebagainya. Namun, bagaimana Anda menangkap sentimen di sana? How did you pick up on the sentiment there, though? Like, why
Sejauh mana hal ini didorong oleh kepentingan nasional inti? Atau apakah karena ini adalah arah yang diambil oleh Amerika Serikat dan Inggris menyesuaikan diri dengan itu untuk saya kira memperkuat kemitraan strategis? Ataukah ini sesuatu yang lebih mendasar di dalam Inggris sendiri, semacam kebencian terhadap Rusia? Atau ini tentang melihat Rusia sebagai pesaing geostrategis, kekuatan darat Eurasia? Maksud saya bagaimana Anda memahaminya? Baiklah, mari kita gunakan istilah kebencian yang kuat, jika boleh. Karena tampaknya, tidak seluruh masyarakat Inggris, tetapi di kalangan kelas politik, Inggris sering berusaha memposisikan diri sebagai pihak yang memimpin dalam setiap anti-Rusia. Yeah, I mean, there are several aspects. Ya, maksud saya, ada beberapa aspek terkait hal itu. Pertama, dari sudut pandang AS Inggris, saya pikir kebijakan AS dan Inggris telah menjadi benar-benar terputus ketika menyangkut Rusia. Seperti yang bisa kita lihat dari pendekatan berbeda yang diambil pemerintahan Trump. Sementara itu, kebijakan Inggris tidak berubah sejak 2014 dan tampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Diperkuat oleh konsensus lintas partai di antara partai-partai politik utama, serta lanskap media yang sepenuhnya sejalan dan hanya menggemakan sentimen tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, Keir Starmer mencoba memosisikan dirinya sebagai semacam jembatan menuju Trump. Tetapi sejak awal sudah jelas bahwa dia sebenarnya tidak ingin kebijakan terhadap Ukraina berubah, sementara Trump menginginkannya. Dan dalam proses itu, kita semakin tertinggal. Dan tidak ada tanda bahwa kita menyadari hal itu atau akan mengubah posisi kita. Mengapa Inggris mengambil sikap seperti itu terhadap Rusia? Nah, pertama, mungkin ini hal yang khas Westminster. Ini agak mirip dengan kebijakan dalam negeri. Kita memiliki jendela Overton yang sangat sempit yang telah kita tuju selama 2 dekade terakhir. Kita memiliki jendela Overton yang sama sempitnya dalam hal kebijakan luar negeri. Rusia itu jahat, kita pihak yang baik. Mereka pihak yang jahat, dan mereka harus dikalahkan dengan cara apapun. Dan sebenarnya sebagai bagian dari apa yang kita lihat secara lebih luas dengan munculnya partai-partai politik lain di Inggris, saya pikir konsensus itu akan hancur jika terjadi pergeseran politik di Inggris menuju partai yang dipimpin oleh reformasi atau katakanlah partai yang dipimpin oleh kaum hijau di masa depan. Saya pikir proses itu mulai terjadi, meskipun sangat lambat, bahkan lebih lambat dibandingkan di negara-negara Eropa lain, seperti Jerman dan Prancis. Jadi ada sudut pandang itu juga. Ada semacam konsensus kebijakan yang tak tergoyahkan, yang belum ada seorang pun mampu ubah. Dan dari sisi sejarahnya, saya hanya berpikir, tahu kan, ketika saya tinggal di Rusia, itu bukan tempat yang mudah untuk bekerja sebagai diplomat Inggris, saya harus bilang begitu. Namun demikian, saya menemukan banyak rasa kasih dari orang Rusia terhadap Inggris dan segala hal yang berbau Inggris. Itu luar biasa. Selama 4,5 tahun, saya sama sekali tidak menemukan adanya permusuhan tersembunyi atau terpendam terhadap Inggris. Ada rasa hormat yang besar terhadap sejarah, budaya, dan hal-hal semacam itu. Minat dan antusiasme yang nyata terhadap Britania. Dan dengan cara yang sama, saya tidak benar-benar berpikir bahwa rakyat Britania biasa memiliki kebencian mendalam atau tersembunyi terhadap Rusia. Maksud saya, sebagian besar orang Britania belum pernah ke Rusia. Jadi bagaimana mereka bisa tahu? Setiap kali saya berbicara dengan orang biasa, mereka penasaran. Apakah seburuk yang orang katakan? Dan saya bilang, sebenarnya ini rumit, tapi tidak seburuk itu. Saya pikir terzirin bulthik dan larang porthik, yang ingin termap tori di denaing dolai desili di badikenjis, and klep dis tenowers dan bersain. Renind. Saya itu suistiga. I think that is fundamentally, the problem. Well, how do you see Jadi, bagaimana menurut Anda para politisi Inggris menyesuaikan diri dengan situasi baru yang terus berubah ini? Tentu saja, dengan Ukraina yang tampak kalah dalam perang. Sepertinya itulah alasan Amerika mulai sedikit menarik diri, menyerahkan kekacauan ini kepada Eropa.
yang tampaknya bersedia mengambil alih perang perantara yang gagal. Namun, ketika semakin tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan keadaan, tampaknya mulai muncul perpecahan di dalam Eropa juga. Di berbagai negara, terlihat ada oposisi yang mulai berkembang. Media pun mulai membicarakan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh dibahas, seperti apakah Rusia benar-benar sedang menginvasi, atau apakah angka korban yang disebarkan media selama ini mungkin tidak akurat atau bahkan tidak benar. Tiba-tiba, Zelensky bukan lagi Churchill 2.0. Mungkin saja dia memang korup. Kau tahu, semua hal yang pada dasarnya dulu disensor sebagai propaganda Rusia sekarang mulai muncul ke permukaan. Sulit untuk menyangkalnya. Jadi sudah terlihat beberapa negara Eropa mulai menjaga jarak. Bukan hanya yang sudah jelas seperti Hongaria, Slovakia, atau Republik Ceko, tetapi juga ada penolakan dari negara-negara besar seperti Italia. Bahkan Macron mengatakan mungkin kita sebaiknya mulai berinteraksi lagi dengan Rusia. Lalu bagaimana posisi Inggris? Tentu saja, mereka ingin tetap sejalan dengan Amerika Serikat. Mereka juga ingin memiliki peran utama di Eropa, tapi di saat yang sama ingin mewakili kekuatan anti-Rusia. Jadi bagaimana Inggris menyesuaikan diri setelah memegang posisi ini selama beberapa tahun terakhir? Well, Britain is completely directionless. Nah, Inggris saat ini benar-benar tidak memiliki arah dalam hal kebijakan terhadap Rusia dan sudah sepenuhnya terlepas dari kebijakan Amerika Serikat seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Saya telah menyebutkan beberapa kali dalam artikel saya bahwa pada suatu saat nanti bukan hanya di Inggris tetapi juga di Jerman dan Prancis serta di Polandia, Finlandia dan tempat-tempat lain. Ketika perang berakhir, dan perang itu tidak berakhir dengan kekalahan strategis Rusia, akan ada pertanggungjawaban besar. Para pemimpin politik harus menjelaskan kepada para pemilih mereka mengapa selama ini mereka mengatakan bahwa kita akan mengalahkan Rusia, tetapi pada akhirnya kita tidak mengalahkan Rusia. Dan saya pikir perhitungan itu akan sangat menyakitkan, terutama bagi masyarakat. Dan tentu saja, itulah salah satu alasan mengapa mereka terus menunda-nunda perang itu. Karena mereka tahu bahwa ketika perang berakhir, mereka harus menjelaskan kepada para pemilih mengapa mereka menghabiskan puluhan miliar di setiap negara untuk menopang rezim korup di Kiev. Ini adalah perang yang sama sekali bukan bagian dari kepentingan strategis utama kita di Inggris. Meskipun ada cerita menakutkan yang fantastis bahwa Rusia akan menyerang Estonia minggu depan, itu sama sekali tidak pernah mungkin terjadi. Jadi orang-orang menunda perhitungan yang tak terelakkan itu, terutama di Inggris. Perubahan arah itu mulai terlihat di media di sini. Lebih banyak media mulai mengkritik Zelensky dan sebagainya. Tetapi menurut saya hal itu terjadi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan di bagian lain Eropa. Sebenarnya, pemerintahan Keir Starmer benar-benar terikat pada kebijakannya dan tampak sama sekali tidak mau atau lebih mungkin tidak mampu mengubah posisinya karena tidak tahu harus berbuat apa. Pemerintahnya benar-benar tidak punya arah tentang bagaimana memperbaiki situasi pada saat tekanan dalam negeri semakin meningkat. Keir Starmer kini, secara mencolok, menjadi Perdana Menteri paling tidak populer dalam ingatan hidup, setelah serangkaian Perdana Menteri yang juga sangat tidak populer sebelum ia menjabat. Tapi ya, sulit untuk berargumen bahwa Rusia berencana menyerang Estonia ketika hanya beberapa hari yang lalu, Kepala Intelijen Estonia mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki rencana untuk menyerang NATO. Hal itu membuat narasi tersebut sulit untuk dipercaya. Namun, Inggris, ketika, bukan jika, perang perantara melawan Rusia ini berakhir dengan kekalahan. Tampaknya, Inggris, baik di bidang intelijen maupun di medan perang, telah beberapa langkah lebih jauh dibanding negara Eropa lainnya. Bukan hanya dalam hal menolak perjanjian Minsk tahun-tahun lalu, dan juga Boris Johnson
Boris Johnson who's held more or less or blamed. Boris Johnson kurang lebih disalahkan karena menggagalkan negosiasi di Istanbul, tentu saja juga atas nama Amerika Serikat. Namun bahkan setelah perang dimulai, Rusia biasanya menunjuk Inggris. Jika melihat serangan terhadap jembatan Crimea dan serangan yang lebih dramatis pada bulan Juni terhadap pencegah nuklir Rusia, FSB menuding MI NABS. Jadi tampaknya, dalam dinamika antara Inggris dan Rusia ini, mereka telah naik begitu jauh di tangga eskalasi, sehingga akan sulit untuk mundur. Apakah Anda melihat kemungkinan terjadinya konflik yang lebih langsung untuk mencegah Rusia? In order to prevent Russian victory? I don't actually. I mean, we don't have the troops in the UK. Sebenarnya tidak. Maksud saya, kami tidak memiliki pasukan di Inggris. Tentara kami benar-benar berantakan. Jumlahnya terus menyusut, tidak banyak, tapi sedikit demi sedikit setiap tahun. Kami hanya memiliki 73.000 tentara, dan jumlah itu terus menurun. Ketika kami berbicara tentang koalisi yang bersedia, pasukan di lapangan pada bulan Maret, paling banyak kami bisa mengirim 10.000 tentara, termasuk juru masak dan petugas kebersihan. Kami memang tidak memiliki kekuatan militer yang cukup. Dan hal itu berkaitan langsung dengan pertanyaan yang Anda ajukan sebelumnya tentang apa peran kami di masa depan di dunia. Kami bukan lagi kekuatan besar. Kami mungkin masih menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia berdasarkan PDB, tetapi kami bukan lagi kekuatan militer besar. Dan kami telah memutuskan diri dari Eropa pada saat Amerika Serikat juga menjauh dari kami. The US is cutting itself off from us. So that's left us kind of drifting in circles. Jadi itu membuat kita seolah berputar-putar di Atlantik tanpa arah, tidak yakin dengan peran kita, tetapi masih percaya bahwa kita adalah kekuatan besar, padahal sebenarnya tidak. Dan menurut saya, itulah kenyataan yang tidak ada seorang pun mau hadapi. Karena daftar tantangan besar lain yang sedang dihadapi pemerintah saat ini begitu panjang. Mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk benar-benar memahaminya. Kita memiliki menteri pertahanan yang paling tidak menginspirasi yang bisa dibayangkan. Setiap kali dia berbicara, saya hanya bisa mengeluh betapa membosankan dan tidak menginspirasinya dia. Namun dia terus mengatakan hal yang sama, membesar-besarkan ancaman Rusia dan hal-hal semacam itu. Menurut saya, satu-satunya cara hal ini akan berubah adalah jika ada pergantian pemerintahan. Dan semakin cepat itu terjadi, terus terang, semakin baik. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir tentang situasi ekonomi. Karena masalah utama di seluruh dunia barat adalah perubahan ini. Saya ingat, 20 tahun lalu di universitas, hampir menjadi kebanggaan bahwa kita telah beralih dari ekonomi manufaktur ke ekonomi jasa. Dan hal itu dianggap sebagai perubahan permanen. Saya selalu menganggap itu argumen yang aneh. Karena jika peralihan itu begitu berhasil, kami senala, ganjelas ke defisit in teruskat stop the thing. Remajorward, in there through Nisaflan Ewer. It's more strength for no maze industry research samp biswal sedzat industry. Such a massive, I mean, since the Industrial Revolution, massive industrial base, but today it's the City of London with the finance. Namun saat ini, kota London dengan industri keuangannya cenderung memiliki, saya kira, peran yang berlebihan dalam perekonomian Inggris. Saya tidak mengatakan bahwa Inggris tidak memproduksi apapun lagi. Tetapi, seperti yang kita lihat sekarang, pusat-pusat kekuatan keuangan baru sedang muncul. Misalnya dari negara-negara BRICS, yang berupaya menciptakan arsitektur keuangan baru yang tidak terlalu bergantung pada Barat. Hal ini juga bisa berdampak pada Inggris. Namun ya, seperti negara-negara Barat lainnya, Inggris juga menghadapi beberapa tantangan ekonomi. Seberapa besar menurut Anda hal ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk pulih, berbalik arah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan politik? Ya, kecerdasan buatan akan memiliki dampak besar terhadap tenaga kerja di masa depan. Dan bisa dibilang, kita sebagian sudah melakukan pergeseran itu dengan beralih ke ekonomi berbasis jasa selama 4 dekade terakhir. Maksud saya, saat ini ada perdebatan besar, atau setidaknya saya pikir begitu, tentang apakah kita telah membuat pilihan yang salah. Misalnya menyingkirkan industri baja kita, tidak lagi memiliki industri batubara domestik, dan hal-hal semacam itu.
Ketidakmampuan membangun jalur kereta api lebih dari 200 mil dari London, dan seterusnya. Menurut saya bukan ekonomi berbasis jasa yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya konflik global. Dan seperti yang kita tahu, pergeseran menuju ekonomi berbasis jasa itu terjadi pada saat globalisasi sedang berkembang pesat. Nah, globalisasi bisa dibilang, ya, sedang berhenti, dan adanya konflik di tempat-tempat seperti Ukraina mempercepat penghentian itu. Pilihan kebijakan kita, memutus akses terhadap energi murah dari Rusia demi semacam konflik perantara yang permanen, membuat kita semakin kurang terhubung secara global. Dalam ekonomi berbasis jasa seperti kita, berbeda dengan ekonomi yang lebih berbasis manufaktur di dunia, termasuk Rusia, disitulah masalahnya. Bukan karena kita memiliki ekonomi berbasis jasa, masalahnya adalah ekonomi manufaktur yang kita andalkan untuk menciptakan sirkularitas dan pergerakan ekonomi antara ekonomi berbasis jasa dan manufaktur telah terdampak oleh konflik yang kita dorong sendiri. Jadi secara harfiah, kita menembak kaki kita sendiri dalam proses ini. Maksud saya, begitulah cara saya melihatnya. Dan tidak ada seorang pun di Brussel yang tampaknya menyadari bahwa, secara ekonomi, hal yang jelas adalah mencapai stabilitas. Ini adalah salah satu hal yang disinggung dalam strategi Dewan Keamanan Nasional AS. Eropa hanya perlu memiliki hubungan ekonomi yang berfungsi. Lupakan soal politik, hubungan ekonomi yang berfungsi dengan Rusia. Banyak dari masalah ini akan hilang begitu saja melalui penyediaan energi murah jika kita melakukan itu. Tapi tentu saja, tidak ada yang mau, karena hal itu akan dianggap sebagai kemenangan bagi Putin, seolah memberinya apa yang dia inginkan. Dan siapapun yang menunjukkan kenyataan pahit betapa jelasnya hal itu, tentu saja akan dicap sebagai anti-Kremlin. Actually, let me squeeze in one last final question. Sebenarnya, izinkan saya menambahkan satu pertanyaan terakhir. Serangan terhadap Venezuela. Kita melihat bahwa Uni Eropa atau Kaja Kallas telah menulis di Twitter bahwa UE tidak mengakui legitimasi Maduro. Dan seperti yang kita tahu, dia baru-baru ini berbicara dengan Rubio. Jadi, seperti yang bisa diduga, UE kembali menyelaraskan diri dengan AS dalam isu ini. Bagaimana menurut Anda dengan Inggris? Apakah Anda punya prediksi? Saya belum melihat banyak tanggapan sejauh ini. Tapi Cancer melihat Inggris akan merespons hal ini. I see us doing exactly the same thing. Aku melihat kita melakukan hal yang persis sama. Ya, karena Maduro adalah seorang diktator. Itulah narasi yang akan kita gunakan. Dia seperti yang kita tahu, memiliki hubungan erat dengan Rusia. Dan itu alasan bagus lainnya bagi kita mendukung apa yang dilakukan Amerika. Padahal jelas kamu tahu, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Dan kemudian ada masalah narkoba, yang merupakan masalah besar. I know actually street right on Ferrobas no more hidden youths. Dan mendap how cool. Maksudku, remedial chat serius besar. Never intend to. I mean, it's a huge problem, but I mean, that's not the real reason the Americans are going. Tapi maksud saya, itu bukan alasan sebenarnya orang Amerika mengejar Venezuela, dan semua orang tahu itu. Karena mereka punya begitu banyak minyak, dan mereka ingin punya boneka yang bersahabat dengan Washington berkuasa di sana. Dan lihat saja, dia baru saja diberi hadiah Nobel Perdamaian. Tapi saya memprediksi, akan ada kepatuhan total, tahu kan, dari Kirsten yang sedang terpuruk dalam hal ini. Saya siap telanjang dan berlari di acara ini kalau saya terbukti salah. Nah, sudah saya kain. Entah saya merasa melihat the steps of detail bersaured. Every said, the stingy through the perk gross. It's quite predictable, I guess. I don't feel like we're... Saya merasa kita bukan lagi negara yang sepenuhnya berdaulat. Apapun yang dilakukan AS, pada akhirnya kita akan memberikan persetujuan. Tapi ya, begitulah keadaannya. Terima kasih seperti biasa, sudah mohon waktu. Sama Glendisin, Sedrisnanem Garis.